warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insya Allah baik dan tetap sehat ya. Dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun pembelajaran saat ini masih dilakukan secara daring, ini tentunya tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Kalian harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya. Pada hari ini kita akan belajar materi akidah akhlak pada bab 2, yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, diawali surat Al-Fatihah dan doa belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga dengan kita berdoa, kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu atau dalam belajar. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Nah, silahkan diperhatikan dan juga bukunya silahkan dibuka pada materi bab 2, yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Sebelumnya, anak-anak silahkan amati gambar yang telah ibu paparkan. Bisa dilihat PPT-nya anak-anak? Ya, kalau bisa silahkan diamati. Nah, jadi pada ketiga gambar tersebut yaitu tentang menjelaskan tentang kejadian luar biasa atau disebut dengan mukjizat. Mukjizat para nabi dan rasul. Nah, pada gambar yang pertama itu adalah mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu berupa apa? Berupa membelah lautan. Nah, itulah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa dapat membelah lautan merah. Masya Allah ya. Dan gambar yang kedua itu menceritakan tentang mukjizat dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu mukjizatnya adalah dapat membuat kapal. Nah, kapalnya itu dapat menampung orang banyak ketika kejadian bencana. Kemudian gambar yang ketiga itu adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mukjizatnya berupa apa itu? Membelah bulan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW dapat membelah bulan. Selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang pengertian, contoh, dan bukti tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Untuk poin yang A itu adalah mengenai pengertian mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Nah, poin yang pertama kita bahas adalah mukjizat. Apakah ada yang tahu mengenai mukjizat itu apa ya? Nah, mukjizat itu
Apa anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Iya benar, jadi mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi dan rasul untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang nabi dan rasul yang tidak dapat ditiru. Biasanya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang dipimpin. Nabi dan rasul menampakkan mukjizatnya itu hanya pada saat yang sangat dibutuhkan saja. Nah, misalnya untuk membela diri atau menjawab tantangan dari orang-orang kafir. Nah, mukjizat yang diberikan Allah kepada para rasul itu dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Yaitu mukjizat kauniyah. Nah, mukjizat kauniyah ini adalah mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dipegang oleh orang lain. Salah satunya adalah seperti gambar yang telah kalian amati tadi, yaitu mukjizat dari Nabi Musa yang dapat membelah lautan, mukjizat dari Nabi Nuh yang bisa membuat kapal sehingga pas datang bencana bisa menampung orang banyak. Kemudian mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang dapat membelah bulan dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua itu adalah mukjizat akliyah. Akliyah berarti akal, yaitu mukjizat yang dapat dipahami oleh akal, berarti tidak dapat dilihat, didengar, dirasakan oleh orang. Contohnya yaitu Al-Quran. Kenapa sih Al-Quran? Karena Al-Quran itu memiliki banyak keistimewaan. Nah, Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman bagi umat manusia pada sepanjang masa. Isi kandungan dalam Al-Quran hanya dapat dipahami oleh orang yang bersih akal dan hatinya itu sedang bersih, dan pikirannya kotor itu tidak mampu mengambil hikmah dari kandungan Al-Quran. Nauzubillah ya, jangan sampai pikirannya itu kotor ya. Nah, setelah pengertian dari mukjizat, selanjutnya adalah pengertian dari kejadian luar biasa lainnya selain mukjizat. Nah, pengertian dari kejadian luar biasa lainnya selain mukjizat itu yaitu ada karomah, maunah, dan irhas. Jadi ini merupakan kejadian luar biasa tapi bukan mukjizat. Karena apa? Karena mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Untuk yang pertama kita bahas adalah mengenai karomah. Karomah berarti kemuliaan atau anugerah. Nah, secara istilah karomah itu adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada orang yang soleh dan taat. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari ma'unah. Ma'unah berarti pertolongan. Secara istilah apa anak-anak pengertian dari ma'unah? Nah, ma'unah itu adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan. Jadi ma'unah ini dapat diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dapat dikehendaki Allah, baik itu kepada para nabi atau wali maupun juga manusia biasa. Nah, selanjutnya pengertian dari irhas. Apa sih pengertian dari irhas itu? Nah, jadi irhas itu adalah kejadian yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Jadi irhas ini kejadian yang istimewa yang diberikan Allah pada calon nabi dan rasul ketika masih kecil. Selanjutnya adalah mengenai contoh-contoh dan bukti dalil tentang adanya mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Untuk yang pertama yaitu beberapa contoh dan bukti dalil dari mukjizat. Contohnya itu dari mukjizat dari Nabi Ibrahim, yaitu dibakar tidak hangus. Nah, jadi pada waktu itu seorang raja bernama Namrud mengakui dirinya itu sebagai Tuhan dan menyekutukan Allah dengan berhala. Nah, dengan melihat itu Nabi Ibrahim menghancurkan Ka'bah seluruhnya dan menyisakan satu patung yang paling besar. Namun mendengar kejadian itu raja marah besar ya, dan malah menuduh Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim itu yang
telah menghancurkan patung yang paling besar. Nah, dengan begitu Raja Namrud itu semakin marah besar dan menyuruh kaumnya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Dan Nabi Ibrahim pun berdoa meminta pertolongan kepada Allah hingga akhirnya doanya terkabul. Nah, Allah menganugerahkan mukjizat bahwa apinya itu tidak dapat membakar tubuhnya, malah dapat menjadi dingin. Nah, hal ini juga sesuai dengan firman Allah, terdapat dalam firman Allah pada Quran surat An-Anbiya yang bunyinya, silahkan disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni baradaw wa salaman ala Ibrahim. Nah, yang artinya kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Jadi itu contohnya dari mukjizat Nabi Ibrahim. Kemudian selanjutnya adalah salah satunya mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Contohnya apa? Contohnya tongkatnya itu dapat berubah menjadi ular. Jadi Nabi Musa selamat dari pembunuhan Fir'aun setelah tongkatnya dengan izin Allah menjadi ular besar yang memakan seluruh ular sihir Fir'aun. Dan ini juga terbukti dalam firman Allah pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 46 yang bunyinya, bisa dibuka juga ya dalam Al-Quran anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'aun wa malaihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Jadi itu contohnya, contoh dari mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dan juga terbukti dalam Al-Quran. Dan juga selanjutnya adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang mempunyai kedudukan multi komplek. Dengan sikapnya Nabi Muhammad yang sangat mulia, sehingga Nabi diberi mukjizat Allah berupa Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran itu sebagai sumber kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya apa anak-anak? Iya, yang selanjutnya adalah contoh dan bukti dari karomah, ma'unah, dan irhas. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah contoh dari karomah. Contohnya apa sih karomah? Iya, karomah. Contohnya dari karomah itu adalah kejadian pada peristiwa Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi ini adalah menceritakan kisah 7 seorang pemuda yang beriman yang melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Nah, di dalam gua telah ditidurkan begitu lamanya selama 300-an tahun, dan dia hanya tidur dan dapat terbangun lagi. Masya Allah ya, dengan izin Allah. Nah, hal ini juga telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran, yaitu pada Quran surat Al-Kahfi ayat 25. Bisa dibuka Al-Qurannya atau bisa juga dibuka buku paketnya, di situ juga telah ada. Nah, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a, yang artinya adalah dan mereka tinggal dalam gua selama 300-an tahun dan ditambah 9 tahun. Nah, itulah contoh dari karomah. Nah, kemudian selanjutnya adalah contoh dari ma'unah. Contohnya apa anak-anak? Contohnya ini terdapat juga ya dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ma'idah ayat 120 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim.
lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya adalah milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, contohnya apa setelah melihat dari dalil adanya ma'unah tersebut? Ma'unah kan pertolongan. Jadi contohnya apa anak-anak? Nah, contohnya adalah seseorang yang selamat dari kecelakaan atau penyakit berat, padahal menurut perhitungan logika ia seharusnya meninggal dunia, tapi ini semua berkat pertolongan dari Allah yang diberikan oleh orang mukmin sehingga ia selamat. Dan itulah contoh dari ma'unah. Ma'unah itu diberikan Allah kepada siapa saja, juga diberikan kepada manusia biasa dengan izin Allah. Kemudian yang terakhir adalah contoh dari irhas. Contoh dari irhas itu apa anak-anak? Nah, irhas itu kan diberikan kejadian luar biasa yang diberikan kepada calon nabi di waktu kecil. Nah, contohnya adalah keajaiban yang terjadi pada diri Nabi Isa. Nah, keajaiban yang terjadi pada diri Nabi Isa waktu kecil itu apa? Iya, benar sekali. Jadi Nabi Isa ketika kecil itu sudah dapat berbicara. Nah, kenapa hal ini itu? Untuk menyelamatkan ibunya dari orang-orang yang melecehkan. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 33. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nah, artinya dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi itulah contoh dari irhas. Demikian penjelasan dari Ibu Aisyah berikan. Setelah ini kalian bagi menjadi 4 kelompok ya. Minggu depan kita diskusi. Jika sudah, silahkan cari peristiwa atau kejadian luar biasa lainnya selain yang Ibu Aisyah sebutkan tadi. Nah, untuk kelompok pertama itu materinya tentang mukjizat, kelompok 2 tentang karomah, kelompok 3 tentang ma'unah, dan kelompok terakhir kelompok 4 tentang irhas. Jadi diskusikan tentang dari yang Ibu jelaskan tadi selain yang Ibu sebutkan ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas hasil diskusi kalian dan lanjut materi tentang akhlak terpuji, yaitu sabar, tawakal, syukur, dan qanaah. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Jika kurang jelas silahkan ditanyakan di grup WhatsApp ya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.